Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran Nahwu. Pada hari ini kita memasuki materi nomor 39. Munada itu adalah sebuah panggilan. Namun di dalam bahasa Arab, selain panggilan, juga ada disebut huruf nida, yaitu kalimat yang digunakan untuk memanggil. Di antaranya yaitu adalah ya. Ya artinya adalah wahai. Kemudian yang dipanggil itu disebut munada. Untuk munada tersebut terbagi kepada 5 macam. Yang pertama disebut dengan istilah mufrad alam, yaitu nama-nama orang, kota, dan lain-lain yang tidak mudhaf. Nah, maksudnya yang dipanggil itu adalah nama seseorang yang satu kata saja, seperti Zaidun atau Muhammadun atau Hindun atau yang lain-lainnya yang cuma satu kata. Maka ketika dipanggil kalimat yang satu kata itu, huruf terakhirnya harus berharakat dhammah dan tidak memakai tanwin. Contohnya, asal kata Muhammadun ketika dipanggil menggunakan huruf nida, ya Muhammadu. Zaidun ketika dipanggil, ya Zaidu, wahai Zaidun. Hindun ketika dipanggil, ya Hindu. Itu disebut munada mufrad alam, yaitu nama orang satu kata. Kemudian bi itu disebut munada nakirah maqsudah. Apa itu nakirah maqsudah? Yaitu ialah nakirah yang ditujukan pada seseorang atau kelompok tertentu. Seperti rajulun, laki-laki, imratun, seorang perempuan. Ini misalnya kita sedang berada di jalan, lalu kita melihat seorang laki-laki berbaju merah, sedangkan laki-laki yang lain itu menggunakan baju kuning. Lalu kita panggil, wahai laki-laki. Nah, sambil kita menunjuk kepada yang baju merah itu. Nah, maka ini disebut nakirah maqsudah, yaitu memanggil nama laki-laki yang sudah kita tentukan orangnya, yaitu adalah yang memakai baju merah. Maka harakatnya juga menggunakan dhammah saja, tidak memakai tanwin. Rajulun ketika dipanggil, ya rajulu. Imra'atun, perempuan, ya imra'atu. Jadi munada mufrad alam dan nakirah maqsudah itu harakatnya menggunakan dhammah saja, tidak menggunakan tanwin. Kemudian bagian C itu nakirah ghairu maqsudah. Ialah nakirah, isim nakirah, isim yang umum, yang tidak ditujukan pada seseorang atau kelompok tertentu. Misalnya ada orang buta yang lagi berjalan di jalan raya, lalu dia memanggil, wahai laki-laki, tuntun saya. Wahai laki-laki, tuntun saya. Orang buta tersebut tidak menentukan laki-laki yang mana yang ia panggil. Contohnya, ya rajulan khuz biyadi. Wahai laki-laki, ambillah tangan saya. Maksudnya tuntunlah tangan saya. Ghairu maqsudah, yaitu tidak ditujukan kepada laki-laki yang manapun. Nah, semua yang laki-laki boleh menjawab panggilan itu. Ya rajulan khuz biyadi. Kalau nakirah ghairu maqsudah itu dia memakai fathah tain setelah kalimat ya rajulan. Nah, rajulan menggunakan fathah tain. Kemudian bagian D itu munada mudhaf. Nah, munada mudhaf
yaitu seseorang yang dipanggil itu menggunakan dua kata, baik itu namanya, misal Abdullah, nah itu dua kata. Ketika dipanggil maka ya Abdallahi. Nah, abdu asalnya ketika dipanggil ya Abdallahi berubah menjadi fathah. Asal gulamu Zaidin, anak Zaid, ketika dipanggil ya gulama Zaidin, wahai anaknya Zaid. Dua kata. Setelah ya, dia harus berharakat fathah. Kemudian bagian yaitu yang serupa atau yang diserupakan dengan mudhaf. Seperti ya tali'an jabalan, hai orang yang mendaki gunung. Oke, itu saja yang Ustaz sampaikan pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.